Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Banjir hingga kedalaman 1 meter melanda sebagian Balikpapan. Di segmen 2 kembali kami ajak Anda untuk melihat sekilas peristiwa menarik di Kalimantan Timur sepekan terakhir. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Telaga Sari, Balikpapan Kota meresahkan warga. Banjir yang diawali hujan deras Kamis pagi itu menyebabkan aktivitas warga Jalan Penegak Balikpapan lumpuh. Seorang polairut mencoba meringankan beban pemilik toko dengan cara membantu memindahkan barang dagangan tersebut ke tempat yang lebih tinggi. Pemilik toko menyatakan banjir seperti ini sudah 2 kali dirasakan. Banjir kali ini mulai terjadi sebelum subuh. Ia terlambat datang ke tokonya karena rumahnya juga terendam air. Musibah ini menyebabkan beragam dagangan mulai beras, tepung, gula, dan kacang-kacangan rusak terendam air. Gimana tadi kronologisnya tahu toko ini udah banjir ya? Perkiraannya soalnya di Gunung Guntur juga banjir. Jam berapa tadi? Jam 3-an. Di sini jam 3. Di Gunung Guntur. Di Gunung, kalau ke sini tadi sampai jam berapa? Subuh. Jam berapa? Subuh. Azan. Begitu tahu banjir langsung ke sini ya? Ya enggak, di sana dulu beres-beres. Di Gunung Guntur yang kena juga. Kena juga. Terus ini Mas, apa aja yang terendam Mas? Ya sembako, beras, tepung, gula, kacang-kacangan, telur. Memang sebelumnya kalau hujan banjir seperti ini atau enggak Mas? Pernah sekali kayak gini, sedikit tinggi ini pernah. Tinggi ini ya? Berarti ini kedua kalinya Mas? Ya. Ya? Banyak yang terendam ini Mas ya? Ya, setinggi itu ya semuanya jangan. Bribka Taufik, personel Polairut Polda Kaltim yang sejak pagi menyisir lokasi banjir menyatakan kedalaman air di Jalan Penegak ini hampir 1 meter. Bantuan evakuasi barang dagangan tidak hanya dilakukan di satu ruko, namun ada beberapa toko lain yang mengalami hal serupa. Untuk mempercepat evakuasi itu, Bribka Taufik bekerja bersama beberapa relawan dan membagi lokasi evakuasi. Untuk banjir di Jalan Penegak Balikpapan Selatan ini kami dapat informasi itu subuh, habis sholat subuh baru kami kemari, namun sudah nyampe di TKP ternyata sudah di atas pinggang orang dewasa, sehingga banyak sekali toko-toko atau warung-warung makan yang terendam. Sehingga kami bersama rekan-rekan dan juga ada beberapa relawan melaksanakan evakuasi seperti sembako yang terendam kita naikkan, kita amankan supaya tidak rusak bahan-bahan tersebut. Ini dampak dari hujan semalam Pak ya? Ini dampak dari hujan semalam, bukan hanya di wilayah sini saja di Penegak, tapi di Jalan Beler, di MT Haryono, bahkan di Gunung Sari juga kami lewat tadi juga masih banjir. Ini ada beberapa kendaraan juga yang terendam Pak ya, nampaknya? Ada, tadi waktu kami datang ada 1 unit mobil expander dan 2 unit motor masih terendam, tapi alhamdulillah sudah mulai surut sehingga motor sudah mulai nampak, itu sudah kelihatan. Tadinya tidak kelihatan. Jelang siang debit air mulai berkurang, namun begitu petugas gabungan dan relawan masih bersiaga. Banjir kali ini terjadi di 3 lokasi, yakni kawasan Jalan Penegak, Jalan Beler, dan kawasan Pasar Baru. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Inafis Polresta Samarinda Rabu petang diterjunkan untuk mengevakuasi jasad bayi di Sungai Karangmumus tak jauh dari kantor Polsek Pelabuhan. Jasad bayi tersebut selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Kapolsek kawasan Pelabuhan Komisaris Polisi Subari menyatakan, penemuan ini bermula dari kecurigaan warga saat melihat bungkusan plastik berisi sarung mengapung di Sungai Karangmumus.
Warga tersebut kaget saat melihat tas plastik itu berisi jasad bayi laki-laki yang masih lengkap dengan ari-arinya. Sekitar kurang lebih pukul 17.45 WITA didapat informasi dari salah satu saksi telah ditemukan adanya bungkusan plastik yang di dalamnya berisi sarung. Saksi merasa curiga karena dalam plastik itu dikerumuni larang, sehingga oleh saksi berusaha untuk dicarikan pengait untuk dibawa ke atas. Selanjutnya setelah dibawa ke darat, dicoba dilihat, ternyata isinya ada seorang bayi laki-laki yang sudah meninggal dunia. Warga yang menemukan jasad itu awalnya hendak mengambil jerigen yang mengambang di permukaan sungai. Perhatiannya beralih saat melihat bungkusan plastik berisi sarung. Teman turun ke situ ngambil apa? Ambil botol, jerigen. Nah, turun ke bawah itu, bilang itu ada sarung. Mencurigakan ini, kayak modelnya apa? Saya angkat pakai bambu, saya naikkan ke atas, begitu saya buka, ada tangan bayi. Langsung saya lapor. Belum bau betul ya? Belum bau. Kelihatannya itu tangan ya awalnya. Enggak, masih ketutup sarung. Saya buka kan, cuma saya enggak mau buka pakai kayu aja. Pakai bambu itu saya buka. Ada tangan kayak gini. Wah, bayi. Saya lapor ke ketiga. Untuk menemukan pembuang jasad tersebut, polisi masih melakukan penyelidikan. Dugaan yang berkembang bahwa bayi tak berdosa yang dibuang itu hasil hubungan di luar nikah. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ini kan berita anak ini dibungkus kayak itu, dibungkus. Wanita cantik berkacamata dan terborgol ini digelandang polisi di Samarinda Kamis siang. Ia ditangkap karena terlibat peredaran narkoba. Bersama tersangka disita barang bukti puluhan gram sabu-sabu, 73 butir pil ekstasi, dan 350 gram daun ganja kering. Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arif Fadli menyebut, wanita itu sejatinya tidak sendiri. Ia ditangkap bersama 20 orang lainnya yang juga terlibat menjadi pengedar narkoba. Para tersangka mulai ditangkap Satres Narkoba Polresta sejak bulan Juli hingga Agustus 2022. Pengedar ya, jadi pengedar yang berhasil kita amankan di wilayah Kota Samarinda, yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti dan kita temukan pada saat yang bersangkutan akan melaksanakan atau melakukan transaksi. Dia di jalan atau di tempat hiburan mana? Di jalan. Ya. Kita. Sehari-hari mereka sebagai apa? Swasta. Swasta. Ya. Apakah kedua cowok dan cewek ini ada hubungannya? Ya. Tidak ada. Ya. Ada ekstasi jenis baru, Pak? Ya. Ekstasi jenis baru, Pak? Ya. Ini informasinya yang baru. Informasinya. Dibawa mereka Pak ya? Iya. Pengejaran terhadap pengedar narkoba belum berhenti. Polisi mengimbau agar para pengedar segera menghentikan aktivitasnya. Jika mereka tertangkap, maka akan dijerat dengan pasal narkoba yang paling berat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sembilan tersangka pengedar narkoba ini Kamis siang dikeluarkan dari tahanan Polresta Samarinda. Mereka sengaja dikeluarkan agar bisa menyaksikan pemusnahan barang bukti. Di antara narkoba yang dimusnahkan tersebut berupa 1,5 kg sabu-sabu, 332 gram daun ganja kering, dan 40 butir pil ekstasi. Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arif Fadli menyatakan, barang bukti narkoba yang akan dimusnahkan ini hasil tangkapan Satres Narkoba Polresta Samarinda sejak bulan Juni hingga Agustus 2022.
Proses pemusnahan narkoba ini dilakukan dengan cara di blender. Hampir seluruh yang kita amankan ini adalah para pengedar, ya, para pengedar yang mengedarkan barang-barang tersebut di Kota Samarinda. Nah, ada sasarannya Pak? Ya, sasarannya ya, bervariasi. Ada masyarakat, kemudian ada juga yang perkuliahan, ya, khusus untuk yang ganja. Ini masuk satu jaringan komplotan tertentu atau tidak? Berbeda, ada berbagai jaringan. Ini setelah kita telusuri asalnya dari Aceh yang masuk ke sini melalui online. Para pemilik narkoba yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir hingga kedalaman 1 meter melanda sebagian Balikpapan. Di segmen 2 kembali kami ajak Anda untuk melihat sekilas peristiwa menarik di Kalimantan Timur sepekan terakhir. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Telaga Sari, Balikpapan Kota meresahkan warga. Belasan peserta pawai lemas. Sabtu 20 Agustus 2022, relawan dan petugas medis di Samarinda bergerak cepat untuk memberikan pertolongan terhadap peserta pawai memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia yang mengalami sesak napas. Sebagian dari mereka dipasangi selang oksigen dan sebagian lainnya dievakuasi ke rumah sakit karena kondisinya masih lemas meski sudah diberi bantuan pernapasan. Sampah berserakan pasca pawai. Sabtu 20 Agustus 2022, sampah-sampah ini berserakan di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Beragam sampah yang merusak keindahan kota itu mulai terlihat pasca pawai merayakan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Agar wajah kota kembali bersih, petugas mengerahkan 100 tenaga kerja kebersihan dan disebar di beberapa lokasi lintasan pawai. Kemeriahan Lomba Tarung Bantal. Minggu 21 Agustus 2022, Lomba Tarung Bantal di Sungai Kuyang, Teluk Bayur, Kabupaten Berau berlangsung meriah. Sorak-sorai penonton pecah saat ada peserta yang jatuh ke air karena terkena pukulan bantal lawannya. Agar peserta mudah jatuh, batang pinangnya diberi pelicin. Senin 22 Agustus 2022, sejumlah warga Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat bersiaga di depan gang perikanan guna mengantisipasi eksekusi lahan oleh Pemkot. Warga menolak eksekusi yang akan dijadikan sebagai rumah sakit ibu dan anak itu
karena meyakini lahan tersebut milik mereka. Peninggalan sejarah butuh perhatian. Senin 22 Agustus 2022, gedung kamar bola di Kecamatan Teluk Bayur adalah cagar budaya di Kabupaten Berau. Gedung tua ini dahulu merupakan pusat tambang batu bara. Di zaman kemerdekaan, bangunan ini sempat dimanfaatkan sebagai gedung sekolah, kantor camat hingga gedung olahraga. Kini, cagar budaya ini memerlukan perhatian dan sentuhan dari pemerintah. Penimbun solar bersubsidi ditangkap. Selasa 23 Agustus 2022, polisi di Samarinda menyita beberapa truk yang diduga dijadikan sarana untuk menimbun solar bersubsidi. Penyitaan ini dilengkapi barang bukti ribuan liter solar bersubsidi. 3 pelaku yang berperan sebagai penimbun dan pemilik gudang serta sopir truk ikut ditangkap dan dijadikan tersangka. Rumah kos 10 pintu terbakar. Selasa 23 Agustus 2022, rumah kos berlantai 2 di Jalan Juanda, Gang Tridaya, Samarinda Ulu terbakar. Petugas pemadam bersama relawan yang tiba di lokasi kejadian bergerak cepat untuk memadamkan api. Awal kebakaran saat penghuni indekos mencium bau kabel terbakar. Tak berapa lama, tiba-tiba muncul kobaran api. Awak truk protes aturan pembelian solar. Rabu 24 Agustus 2022, ratusan sopir truk berunjuk rasa di Balai Kota Samarinda dengan membawa truknya masing-masing. Demonstrasi ini dipicu penolakan aturan pengurangan ukuran bak truk. Pendemo menilai kebijakan ini membuat truknya tidak lulus uji KIR dan mereka pun kesulitan mendapatkan solar bersubsidi. Bandar judi diringkus polisi. Rabu 24 Agustus 2022, perjudian melalui internet di Tanjung Redep dan Gunung Tabur Kabupaten Berau digerebek polisi. Aktivitas para penjudi ini berhasil dilacak setelah tim Cyber Satreskrim Polres Berau melacak aktivitas para pelaku melalui jaringan internet. Pembelian solar bersubsidi di semua SPBU di Samarinda tidak lagi bebas. Untuk mendapatkan solar bersubsidi, setiap warga harus memiliki kartu khusus atau fuel card yang diterbitkan Pemkot Samarinda. Pertamina melalui manajer area regional Kalimantan Susanto August Satria meyakini pasokan solar di Samarinda akan melebihi kuota. Prediksinya itu didasari distribusi yang dilakukan hingga bulan Agustus 2022 sudah mencapai 89 juta liter. Sedangkan kuota untuk Samarinda tahun ini 120 juta liter. Itu Pertamina distribusikan setiap hari di wilayah Kota Samarinda. Sebagai informasi aja, sampai 14 Agustus, berarti pertengahan Agustus ini, itu konsumsi solar realisasinya itu sudah mencapai 89.400 kiloliter atau 89 juta liter. Nah, kuotanya untuk Kota Samarinda ini adalah sekitar 120.000 kiloliter, berarti 120 juta liter. Bisa dihitung sekarang bulan
Agustus, bukan 8, 9, 10, 11, 12 ya. Berarti 3 bulan lagi. Tadi kalau misalnya kita bilang 90.000, ini 120, berarti masih ada sekitar 30 ya kuota itu. Nah, artinya di sini aja kita dapat prediksi bahwa itu akan terjadi over kuota. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita bilang tidak ada solar di kota Samarinda. Agar pasokan solar bersubsidi ini mencukupi dan tepat sasaran, Pertamina meminta pengawasan peredaran solar bersubsidi lebih diperketat. Udah pulang, udah selesai. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir hingga kedalaman 1 meter melanda sebagian Balikpapan. Di segmen 2 kembali kami ajak Anda untuk melihat sekilas peristiwa menarik di Kalimantan Timur sepekan terakhir. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Telaga Sari, Balikpapan Kota meresahkan warga. Warga yang melintasi lingkungan RT 2 Kelurahan Telaga Sari, Balikpapan Tengah harus melalui jalan darurat setelah jalan semen yang biasa dilalui ambrol dan runtuh Kamis dini hari. Peristiwa ini menyebabkan dinding rumah warga yang berdiri di bawah jalan tersebut jebol tertimpa longsoran. Sebelum ambrol, kawasan ini diguyur hujan cukup deras hingga jelang subuh. Sujarno yang rumahnya dekat dengan titik ambrol menyebut musibah ini terjadi saat warga masih terlelap. Mereka seketika terbangun saat mendengar suara cukup keras. Warga akhirnya menyadari terjadi longsor saat memeriksa asal suara tersebut. Malam itu, Pak. Jam berapa itu Pak kejadian Pak? Paling sekitar ya jam setengah 4 ya. Setengah 4-an Pak ya. Itu awalnya gimana Pak? Ada suara atau gimana? Oh, suaranya suara kayak teriak gitu suaranya dari malam kayak kita dengar. Ada suara patahan Pak ya? Iya, teriak gitu. Keras Pak? Keras. Terus Pak, longsor ini mengakibatkan apa Pak? Sampai rumah warga di bawah kena juga Pak? Itu dapur, dinding dapurnya itu. Berapa rumah Pak? Ini satu rumah. Ada berapa rumah di bawah Pak? 2 ya? 2 Ini rumah. jebol, ini dinding dapurnya jebol. Ada korban Pak? Enggak ada ya? Pak, berarti akses warga terputus ini Pak? Putus Pak, ini kan akses sekolahan Pak. Bawah itu sekolahan. Buntu jalannya? Buntu. Jadi sementara kendaraan tidak bisa lewat Pak ya? Nggak bisa. Satu-satunya jalan berarti ini Pak ya? Iya, Ini yang pertama atau yang baru dah kesekian kali Pak? 2 kali ini juga. Ini kedua kalinya Pak? Mas Jamil mundur Mas. Mengantisipasi agar longsor tidak meluas, warga menutup titik longsor dengan terpal. Warga berharap Pemkot Balikpapan menangani persoalan ini sebelum longsor makin meluas. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Bersih, rapi, dan indah. Pemandangan itulah yang terlihat di RT 25 Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Kawasan ini lebih bersih dan indah setelah masuk nominasi pada Lomba Kebersihan Tingkat RT di Kecamatan Teluk Bayur. Ketua RT 25 Sugeng Irianto menyatakan lingkungannya bisa seperti itu karena semua warga ikut merawat dan menjaga kebersihannya. Setiap akhir pekan, mereka secara rutin bergotong royong. Kegiatan ini diakui sudah dilakukan jauh sebelum pelaksanaan lomba kebersihan digelar. Ya, menurut dari RT sendiri, alhamdulillah masyarakat yang di RT 25 khususnya dia proaktif dan juga mulai dibentuk RT 25
sudah berjalan lancar sampai saat ini. Jadi tiap sebulan itu kerja bakti sampai 3 kali dan alhamdulillah keadaan ya tetap seperti gini, bersih, ya memuaskan menurut kami. Lurah Teluk Bayur Saroni menyatakan aktivitas bersih lingkungan di RT 25 ini sudah berlangsung jauh sebelum lomba dilaksanakan. Agar semangat warga menular ke RT lainnya, Lurah akhirnya mengikutkan lingkungan ini pada lomba kebersihan memperingati HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Karena kan kebersihan ini kan sudah jadi kegiatan rutin warga, ya cuma perlu dioptimalkan. Jadi kan kami memberikan support kepada RT untuk pembelajaran RT yang lain. Panitia lomba menyebut syarat yang harus dipenuhi untuk bisa memenangi lomba kebersihan ini antara lain harus memiliki tempat pengelolaan sampah dan memiliki ruang terbuka hijau. Udah kita cari jaga sampai belakangnya subuh. Kriterianya ya masalah ini kebersihan lingkungan, rumah parit, ada pengelolaan komposnya, ada ruang terbuka hijau, itu masing-masing ada poin-poinnya itu kami nilai standar. Untuk pemenang lomba, panitia sudah menyediakan sejumlah hadiah, mulai uang pembinaan hingga piagam penghargaan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kumpul nanti berapa kan? Ya itu kayak pelatih ya. Lahan pertanian di Desa Pancajaya, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara ini merupakan bagian dari 1.500 hektar lahan produktif. Hasil panennya pun sangat berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan pokok bagi warga di seluruh Kecamatan Muara Kaman dan beberapa kecamatan lain di sekitarnya. Petani di desa ini kian bersemangat karena pemerintah kabupaten memberikan dukungan secara maksimal. Bantuan yang diberikan cukup beragam, mulai infrastruktur hingga alsintan atau alat mesin pertanian yang dikucurkan melalui APBD. Membantu infrastruktur, kemudian alsintan, kemudian perairan, dengan membangun embung dan irigasi. Pemerintah daerah cukup besar Pak anggaran yang dialokasikan untuk pertanian. Ini masing-masing desa di Pancajaya, Sidemukti, Cipari ini semua mendapatkan anggaran APBD, khususnya jalan usaha tani dan irigasi. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Kartanegara Sutikno menyatakan, desa ini menjadi perhatian Pemkab karena merupakan lumbung pertanian. Di kecamatan ini terdapat 3 desa yang mendapatkan dukungan serupa, yakni Desa Pancajaya, Cipari Makmur, dan Desa Sidemukti. Untuk wilayah Muara Kaman, penyangga pangan terutama padi sawah ada di 3 desa ini. Jadi Cipari Makmur, Sidemukti sama Pancajaya. Ada ribuan Pak? Ya kurang lebih tadi kalau secara keseluruhan 1.000 lebih. 1.500 satu kawasan. 1.500 kawasan. Kalau satu kawasannya ya. Saat ini dengan kondisi yang sangat sederhana ini aja sudah menghasilkan 3-4 ton per hektar kan. Dari kerja kerasnya itu, petani mampu menghasilkan 4 ton padi per hektar dan panen tersebut dilakukan 2 kali dalam 1 tahun atau 8 ton per hektar per tahun. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Elvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.